Baik, kita akan kembali mempelajari tentang mutasi tingkat gen. Di sini akan kita berikan beberapa contoh peristiwa dari mutasi tingkat gen. Yang pertama, mutasi tingkat gen karena adanya perubahan jenis basa nitrogen. Antara lain ada peristiwa namanya transisi. Transisi seperti kita ketahui merupakan pergantian oleh basa yang sejenis. Jadi untuk mutasi tingkat gen perubahan jenis basa nitrogen ini kita harus tetap mengingat, kita kembali mengingat adanya dua jenis basa, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Jika basa purin terdiri dari adenin disingkat dengan A dan juga guanin G. Sedangkan basa pirimidin ada timin, T, dan sitosin atau C. Berikutnya adalah contoh dari transisi. Kita ambil contoh, ada urutan basa nitrogen yang terdiri dari 3 triplet. Ya, di sini ada urutan basa nitrogen ATG, CAC, dan GTC. Dari urutan basa nitrogen ini, bagaimana jika terjadi transisi pada basa nitrogen adenin atau A oleh guanin? Ya, adenin dan guanin ini dalam satu basa yang sama, yaitu basa purin, terjadi pada nukleotida yang pertama di awal. Bagaimana urutan basa nitrogennya setelah adanya transisi A oleh G ini? Maka adenin atau A ini yang pertama, pada nukleotida yang pertama, dia diubah oleh basa sejenisnya yaitu guanin, maka urutannya berubah menjadi GTG. Jadi tidak lagi ATG tetapi GTG. Untuk triplet berikutnya masih tetap, yaitu CAC dan GTC. Nah, sekarang bagaimana jika terjadi transisi pada basa pirimidinnya? Misalnya transisi T atau timin oleh sitosin atau C pada basa nukleotida yang kita ambil contoh, misalkan pada yang nomor 8. Nomor 8 ini atau kalau kita cermati pada urutan basa nitrogennya terletak di triplet yang ketiga. Bagaimana urutan basa nitrogen yang terbentuk atau perubahannya seperti apa? Maka urutannya adalah ATG masih tetap triplet pertamanya, CAC, dan yang ketiga G, kemudian T-nya, ingat T-nya diubah oleh C. T pada nomor 8 ini dia diubah oleh C. Jadi hasilnya adalah G C C. Ini terjadi transisi T oleh C. Berikutnya yang kedua adalah transversi. Transversi atau pergantian oleh basa yang tidak sejenis. Kalau tadi transisi pergantian oleh basa yang sejenis, kalau ini pergantian basa yang tidak sejenis. Sebagai contohnya, misalkan ada urutan basa nitrogen. Ya, untuk contohnya ada urutan basa nitrogen. Kita ambil saja contohnya sama dengan yang transisi tadi. Urutan basa nitrogennya ada ATG, CAC, dan GTC. Ada 3 triplet di sana. Bagaimana jika terjadi transversi pada basa G oleh C, guanin oleh sitosin? Kalau guanin pada basa purin, sedangkan sitosin
pada basa pirimidin. Ini tidak pada nukleotida yang nomor 3. Ini karena di triplet yang ketiga juga ada G, maka kita coba ambil contohnya pada nukleotida nomor 3 pada triplet yang pertama. Maka urutan basa nitrogen setelah terjadi transversi ini adalah AT yang G-nya guaninnya digantikan oleh sitosin, sehingga di sini menjadi ATC. Nah, untuk yang berikutnya pada susunan urutan basa nitrogennya masih tetap, yaitu CAC GTC. Jadi perubahannya pada nukleotida nomor 3 yang C ini yang mengubah guanin tadi diubah oleh sitosin. Nah, bagaimana jika terjadi transversi? Sekarang kita coba contohnya yang timin pada basa pirimidin digantikan oleh adenin dari basa purin pada triplet yang ketiga. Karena pada urutan basa nitrogen pada contoh ini ada T pada triplet pertama dan ketiga, kita ambil contoh pada nukleotida yang nomor 8. Nukleotida yang nomor 8 posisinya yang di triplet ketiga pada GTC ini. Maka urutan basa nitrogen setelah terjadi transversi ini adalah ATG, CAC, G. Nah, T-nya ini digantikan oleh A, maka menjadi GAC. Jadi ini urutan basa nitrogennya setelah terjadi transversi T oleh A yang tidak sejenis, ya, dari basa nitrogen pirimidin. Berikutnya mutasi tingkat gen karena adanya perubahan jumlah basa nitrogen. Untuk mutasi tingkat gen yang karena adanya perubahan jumlah basa nitrogen ada 4 peristiwa. Yang pertama adalah adisi. Adisi seperti kalian ketahui adalah penambahan. Di sini yang dimaksud adalah penambahan basa nukleotida. Sebagai contohnya, misalkan ada urutan basa nitrogen yang terdiri dari 3 triplet, ya, sebagai contoh. Ada urutan basa nitrogen CGA, TGC, GAC. Apabila terjadi adisi pada salah satu basa nitrogennya, misalkan pada basa T atau timin di awal urutan basa nitrogen tadi, maka bagaimana perubahan yang terjadi? Nah, maka di sini ada T atau penambahan yang tadinya hanya CGA, ada penambahan T. Jadi berubah menjadi TCG, ATG, A-nya bergeser. A-nya bergeser, dan tadi dengan CGA sekarang bergeser ke ATG, dan berikutnya CGA, dan terakhir akan menyisakan satu basa nitrogen yaitu C. Ini karena terjadi adisi atau penambahan. Yang kedua adalah delesi. Delesi atau pengurangan dari basa nitrogen. Sebagai contoh, misalkan ada urutan basa nitrogen, kita ambil saja contoh dari yang sama tadi, dari adisi, urutan basa nitrogennya. Bagaimana jika terjadi delesi? Delesi misalkan basa guanin. Dari urutan basa nitrogen ini, guanin pada triplet yang kedua misalkan dia mengalami delesi atau berkurang, maka urutan basa nitrogen yang terbentuk adalah, untuk perubahannya adalah CGA, kemudian T. Nah, T di sini
seharusnya akan muncul G karena ada TGC. Seharusnya kan dia TGC. Tetapi posisi G-nya dia berkurang atau hilang, maka tinggal TC dan G-nya yang tadinya dari GAC di atasnya itu bergeser sehingga GAC hanya tinggal. Berikutnya yang ketiga, peristiwa duplikasi atau penggandaan. Jadi akan terjadi adanya basa nitrogen yang mengganda atau double, jadi jumlahnya bertambah. Sebagai contoh, ada urutan basa nitrogen CGA, TGC, dan GAC. Terjadi duplikasi atau penggandaan pada salah satu basa nitrogennya. Di sini dimisalkan terjadi duplikasi pada basa nitrogen guanin atau G yang nomor 2. Nomor 2 pada triplet yang pertama ya. Bagaimana hasilnya urutan basa nitrogen yang terjadi perubahan ini karena ada penggandaan? Maka ada CGG. G-nya tadinya hanya 1 pada CGA, berubah menjadi 2 karena ada duplikasi pada G-nya, jadi CGG. Kemudian A yang tadi ada di CGA akan bergeser, A-nya di sini bergeser bertemu dengan TG sehingga C-nya juga tergeser, sehingga CGA, dan terakhir C-nya dia tergeser. Ini hasil dari karena adanya duplikasi, meskipun duplikasinya ada 1 di guanin pada nomor 2. Hasilnya ini. Jadi berubah. Yang keempat adalah insersi atau penyisipan. Akan terjadi penyisipan salah satu basa nitrogen pada urutan basa nitrogen tertentu. Sebagai contoh, dari urutan basa nitrogen ini ya, CGA, TGC, dan GAC, bagaimana jika terjadi insersi timin atau T pada nukleotida kedua atau triplet yang pertama, pada nukleotida yang nomor 2. Jadi nanti akan ada penyisipan timin atau T. Maka hasilnya adalah yang tadinya hanya CGA, pada nukleotida kedua ada T, maka CTG. Jadi ini ada T-nya, CTG, sehingga penyisipan ini dari insersinya, sehingga A-nya akan tergeser, dia menjadi tripletnya ATG, dan C-nya juga tergeser, CGAC. Demikian contoh dari beberapa peristiwa dari mutasi tingkat gen. Demikian mutasi tingkat gen. Yang pertama ada perubahan jenis basa nitrogen yang meliputi transisi dan juga transversi. Kemudian ada mutasi tingkat gen karena adanya perubahan jumlah basa nitrogen, ada adisi atau penambahan, delesi atau pengurangan, kemudian duplikasi, penggandaan, dan juga insersi atau penyisipan. Semoga kalian semua paham, jelas, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.